Ya. Jadi meninggalkan amal yang wajib berdasarkan syariat, semisal meninggalkan sholat, sholat 5 waktu maksudnya, meninggalkan puasa Ramadan, dan seterusnya. Begitu ya. Maka meninggalkan amal yang diwajibkan dalam syariat atau mengerjakan keharaman-keharaman syariat, ini merupakan dosa besar di antara berbagai macam dosa-dosa besar. Dan ayat-ayat atau hadis-hadis yang mengandung ancaman atas orang yang tidak mengamalkan ilmu tertuju kepada jenis yang pertama ini. Tidak bingung ya? Jadi meninggalkan amal ada 2 macam. Meninggalkan amal yang diwajibkan dalam syariat atau mengerjakan yang diharamkan dalam syariat. Ini jenis yang pertama. Nah, ayat-ayat atau hadis-hadis yang berisi ancaman atas orang yang meninggalkan amal tertuju kepada jenis yang pertama ini. Siapa yang melakukan ini itu perbuatan dosa. Ya? Maka siapa yang mengerjakan ini akan mendapatkan ganjaran. Ini tertuju kepada yang pertama ini. Yang kedua, tarkul mustahabbat, meninggalkan amal-amal sunat atau mengerjakan hal-hal yang makruh. Jadi meninggalkan amal-amal sunat atau mengerjakan hal yang makruh. Ya? Maka apa? Maka penuntut ilmu yang terjatuh kepada perkara yang kedua, dia tercela. Karena seharusnya penuntut ilmu menjaga perkara yang sunnat dan menjauhkan diri dari yang makruh. Imam Ahmad, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Beliau pernah ditanya tentang persaksian seseorang yang meninggalkan sholat malam, yakni tidak pernah mengerjakan sholat malam sama sekali. Dan kita sama-sama tahu sholat malam bukan wajib, tetapi sunnat. Sholat malam bukan wajib, tetapi sunnat. Imam Ahmad pernah ditanya tentang persaksian seseorang yang meninggalkan sholat malam. Apa kata Imam Ahmad? Manusia tersebut fasik dan tidak diterima persaksiannya. Jadi ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad tentang persaksian seseorang yang orang ini meninggalkan sholat malam, tidak pernah sholat malam sama sekali, tidak pernah tahajud, tidak pernah witir, sama sekali tidak pernah mengerjakan sholat malam. Dan kita sama-sama mengetahui bahwasanya sholat malam itu sunat, nggak wajib. Apa kata Imam Ahmad? Manusia tersebut fasik, tidak diterima persaksiannya. Ucapan Imam Ahmad ini dinukil oleh Imam Ibnu Hani dalam Masail Ibnu Hani. Maka jemaah, di atas thariqah ini, salafus soleh menilai orang ini fasik atau bukan.
Iya. Ada buku bagus. Judulnya Fadlu Ittiba'i Sunnah. Keutamaan mengikuti sunnah. Ditulis oleh Syekh Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul hafizahullahu ta'ala. Bukunya sudah saya terjemahkan, keutamaan mengikuti sunnah ini. Ada di apa? Ada di channel arsip saya. Keutamaan mengikuti sunnah. Jadi seseorang yang mengerjakan perkara sunnah dalam kurung sunnat, itu lepas dari ta'an fasik ulama salafus soleh. Jadi ulama salafus soleh menuduh seseorang itu fasik kalau dia istimror meninggalkan perkara yang sunat. Fasik. Lalu bagaimana lagi kalau seseorang itu terus-menerus meninggalkan perkara yang wajib. Semata-mata meninggalkan perkara sunat tetapi dikerjakan senantiasa, ya, dituduh fasik oleh ulama salafus soleh. Imam Ahmad ditanya tentang seseorang yang senantiasa meninggalkan amal sholat malam. Persaksiannya diterima, kata Imam Ahmad, saya tidak menerima persaksian orang seperti itu. Orang seperti itu fasik dan tidak diterima persaksiannya. Jadi meninggalkan amal ada dua macam. Meninggalkan amal yang wajib atau meninggalkan amal yang sunnat. Atas penuntut ilmu, dua hal ini tidak layak untuk dilakukan. Seorang penuntut ilmu yang meninggalkan amal yang wajib, dia terjatuh kepada dosa besar. Seorang penuntut ilmu yang senantiasa meninggalkan amal sunat, maka dia telah dilemparkan tuduhan fasik oleh para ulama semisal Imam Ahmad. Walaupun amal itu sunat. Sebagaimana seorang penuntut ilmu yang senantiasa mengerjakan perkara yang makruh telah dilemparkan tuduhan fasik oleh sebagian ulama, diantaranya Imam Ahmad. Antum bisa lihat ucapan Imam Ahmad ini mudah untuk antum googling. Imam Ahmad menolak persaksian seseorang yang senantiasa meninggalkan sholat malam dengan mengatakan itu rojul fasik, kata Imam Ahmad. Dan manusia tahu, termaksud Imam Ahmad, sholat malam bukan wajib. Maka bagaimana kemudian ilmu itu bisa berkah kalau meninggalkan yang wajib, mengerjakan yang haram? Bagaimana ilmu itu bisa berkah kalau senantiasa meninggalkan yang sunat, senantiasa mengerjakan perkara yang makruh? Maka tidak layak bagi seorang penuntut ilmu, ini cuma sunat. Sebagaimana juga tidak layak bagi seorang penuntut ilmu, ini kan makruh. Sama sekali tidak layak. Iya. Imam Ibnul Jauzi berkata, halaman yang ke-24. Wal miskin kuli miskin, orang yang paling miskin dari kelompok fakir miskin. Ini betul-betul. Wal miskin, yang paling miskin dari kelompok fakir miskin. Kalau ada fakir miskin dikumpulin, maka siapa yang paling miskin dari dia? Bukan yang paling sedikit hartanya, paling banyak hutangnya, bukan. Tapi kata Imam Ibnul Jauzi, orang yang paling miskin dari seluruh fakir miskin adalah apa? Man do'a umruhu fil ilmi lam ya'malu bihi, yang menghabiskan usianya untuk belajar tetapi dia tidak beramal berdasarkan ilmunya, yang menyanyiakan waktunya, usianya untuk belajar tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Ini fakir miskin yang paling miskin. Apa kata Imam Ibnul Jauzi? Buku Ibnul Jauzi itu bagus-bagus ya.
Saidul Khatir, Zamul Hawa, Talbis Iblis itu bagus-bagus. Ya, sayangnya tidak cocok untuk dipakai materi daurah karena bukunya tebal-tebal pada kebanyakannya. Apa kata Imam Ibnul Jauzi? Orang yang paling miskin dari seluruh fakir miskin adalah yang menghabiskan usianya untuk ilmu tetapi dia tidak belajar, tetapi dia tidak beramal. Fatahu lizati di dunia. Kenapa dia adalah orang yang paling miskin dari seluruh fakir miskin? Ketika dia menghabiskan usianya untuk belajar tetapi tidak berilmu, dia tidak mendapatkan kesenangan dunia. Habis waktunya untuk belajar, artinya apa? Dia tidak sempat merasakan kesenangan dunia. Habis waktunya untuk belajar, betul ya? Habis waktunya untuk belajar sehingga tidak sempat merasakan kesenangan dunia. Dan bersamaan dengan itu, dia terhindarkan dari mendapatkan manfaat akhirat dengan sebab ilmunya. Maksudnya begini ucapan Imam Ibnul Jauzi. Orang yang paling celaka dari fakir miskin adalah menghabiskan usianya untuk belajar tetapi tidak berilmu. Menghabiskan usianya untuk belajar tetapi tidak beramal. Dia mengalami dua kerugian. Kerugian yang pertama, dia tidak merasakan kelezatan dunia. Kenapa? Kenapa dia tidak merasakan kelezatan dunia? Karena dia sibuk belajar. Dan bersamaan dengan itu dia tidak merasakan kelezatan akhirat. Kenapa? Karena dia tidak beramal. Ini manusia yang paling celaka. Mafhumnya, manusia yang paling gembira adalah yang berilmu lagi beramal. Makanya Imam Ibnul Jauzi mengatakan, wal miskin, yang paling miskin dari kelompok fakir miskin, yang menyia-nyiakan usianya untuk belajar tetapi tidak beramal. Habis waktunya untuk belajar, tidak sempat merasakan kenikmatan dunia. Ketika dia tidak beramal berdasarkan ilmunya, maka juga dia tidak mendapatkan kenikmatan, kelezatan akhirat. Faqaddama muflisan ma'al quwwatil hujjah alaih. Maka kata Imam Ibnul Jauzi, orang ini orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut, orang ini bersamaan dengan kuatnya alasan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang ketiga halaman ke-25. Kayaknya torikohnya harus kita percepat nih ya. Masih 7 lagi, masih 8. Yang ketiga, i'timad alal kitab, bersandar kepada buku, meninggalkan ulama, tidak kembali kepada ulama, yakni belajar otodidak. Belajar otodidak. Baca buku, ya, tidak kembali kepada ulama. Sebagian penuntut ilmu mencukupkan diri untuk mengambil ilmu dari kitab tanpa merujuk kepada para ulama. Yang seperti ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh Syekh, dia rentan terjatuh kepada kesalahan. Karena ada hal-hal yang sulit, ada permasalahan-permasalahan yang pelik yang ada di dalam buku, yang mengharuskan dia untuk rujuk kepada para ulama. Lagian kata Syekh,
Wa hazihi siqatu bin nafsi. Orang yang seperti ini itu pede terhadap dirinya. Pede terhadap dirinya. Ngapain belajar saya bisa baca? Ngapain datang ke taklim saya bisa baca buku kok? Dia pede gitu loh. Pede tidak pada tempatnya. Wa hazihi siqatu bin nafsi. Dia pede terhadap keadaan dirinya. Daripada datang taklim capek lah, mendingan di rumah aja baca kitab sambil rebahan. Enak. Ini siqat bin nafsi, dia pede terhadap dirinya. Dikatakan oleh Syekh, ini adalah penyakit sebagian penuntut ilmu yang tidak mengambil ilmu dari para ulama. Imam Asy-Syafi'i berkata, halaman ke-25. Ini ucapan Imam Asy-Syafi'i. Man tafaqqahu min butunil kitab doya al-ahkam. Siapa yang mengambil, siapa yang berusaha memahami dari butun, yakni apa? Dari lembaran-lembaran kitab, maka akan kehilangan banyak hukum yang ada. Siapa yang mengambil atau siapa yang berusaha mengambil manfaat dari butun, yakni apa? Dari lembaran-lembaran kitab, maka akan kehilangan banyak faidah-faidah hukum. Ini ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan ucapan seperti ini mirip ucapan Imam Sa'id bin Abdul Aziz At-Tanuhi, halaman yang ke-26. Berkata beliau, man kana syaikhuhu kitabahu kana khata'ahu aktsar min shawabahu. Ketemu yang saya baca? Siapa yang menjadikan kitab sebagai gurunya, maka kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Siapa yang menjadikan kitab sebagai gurunya, belajar otodidak, maka kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Maka jemaah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, berhati-hati dari apa? Belajar otodidak. Bukan berarti seorang penuntut ilmu tidak boleh membaca kitab, boleh. Tetapi sudah barang tentu dia harus memiliki, yakni apa? Basirah atas kitab apa yang bisa dia baca sendiri dan tidak boleh dia baca sendiri. Kitab-kitab yang dia boleh baca sendiri ini, dia juga harus memiliki basirah mana yang paling penting hingga dia memulai membaca kitab tersebut dan mana yang kemudian dia undur membacanya. Saya teringat pada daurah kemarin, fresh banget baru pekan kemarin, Syekh Basim ditanya dalam Liqa' Maftuh atau Iftitah, Syekh, apakah boleh dan sudah selayaknya kitab akidah Thahawiyah diajarkan di hadapan kaum muslimin? Daurah kemarin itu membahas dua, akidah Thahawiyah dan risalah Du'at Ilallah. Syekh Basim membahas akidah Thahawiyah, Syekh Utsman Al-Khamis bahas risalah fi Du'at Ilallah. Syekh Basim ditanya, dan beliau adalah murid seniornya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Baqiyatus Syekh Albani, yakni murid-murid Syekh Albani yang sudah sepuh, yang masih tersisa, generasi angkatan pertama murid-muridnya Syekh Albani. Bolehkah kitab akidah Thahawiyah ini diajarkan di hadapan umum? Dan bolehkah seorang penuntut ilmu mengambil faedah dari kitab akidah Thahawiyah secara langsung?
Kata Syekh Basim, tidak layak akidah Tohawiyah diajarkan di majelis umum. Ini majelis-majelis yang khusus, kata Syekh Basim. Karena ada hal-hal yang kemudian beliau terangkan. Ada hal-hal yang kemudian perlu kemudian mendapatkan perhatian, adalah akhzu warrad, ada dan seterusnya dan seterusnya. Nah, seorang penuntut ilmu harus punya basirah. Mana kitab yang boleh dia baca, mana kitab yang tidak boleh dia baca. Kitab-kitab yang boleh dia baca, mana yang selayaknya dia baca pertama kali, mana yang ditunda untuk waktu nanti. Bukan berarti penuntut ilmu tidak boleh membaca kitab, tapi dia harus punya basirah. Dan basirah seperti ini tidak akan mungkin muncul kecuali seorang penuntut ilmu itu memiliki pondasi yang kuat. Memiliki pondasi yang kuat. Sehingga dia mengetahui ini layak, ini tidak layak. Ini berfaedah, ini tidak berfaedah. Maka para ulama senantiasa kemudian mencela seorang penuntut ilmu yang kemudian memiliki sifat hatibul lail, pembawa kayu bakar di malam hari. Ini celaan, bukan pujian. Yang dimaksud hatibul lail adalah orang yang mencari kayu bakar di malam hari. Bisa jadi yang dia ambil ranting atau ular. Ya? Dan ini celaan. Bukan berarti seorang penuntut ilmu tidak boleh baca kitab. Boleh. Tapi dia harus punya basirah. Mana yang dibaca, mana yang tidak dibaca. Mana yang boleh dibaca, yang dia dahulukan, mana yang dia undur. Dan seterusnya. Maka lihat ucapan Imam Sa'id At-Tanukhi tadi. Siapa yang menjadikan kitab sebagai gurunya, maka kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Penghalang keempat. Akhzu ilm anil asagir, mengambil ilmu dari manusia kecil. Manusia kecil di sini bukan kecil badannya, kecil suaranya, tetapi manusia yang kecil di sini maksudnya adalah kecil ilmunya. Dan sebagian ulama mengatakan kecil di sini adalah ahlul bid'ah. Dan ini betul. Maka dikatakan telah tampak kerusakan atas sebagian penuntut ilmu yang mengambil ilmu dari manusia-manusia yang kecil. Yang secara hakikat ini merupakan penyakit. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, halaman yang ke-29-30. Itu ucapan Abdullah bin Mas'ud. Manusia senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang besar di antara mereka. Apabila mereka mengambil ilmu dari orang-orang kecil di antara mereka, maka saat itulah datang kebinasaan untuk mereka. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, manusia senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang besar yang ada di antara mereka. Kita tunda dulu bicara apa yang dimaksud orang besar, orang kecil di sini. Kita terjemahkan saja dulu ini ucapan Abdullah bin Mas'ud. Apabila mereka mengambil ilmu dari orang-orang kecil di antara mereka, maka saat itulah kebinasaan mereka.
Dan yang paling bagus, lebih bagus daripada ucapan Abdullah bin Mas'ud adalah ucapan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Inna min asyrati sa'ah ayal tamisa ilma indal asagir." Di antara tanda hari kiamat adalah mengambil ilmu dari orang kecil. Di antara tanda hari kiamat adalah mengambil ilmu dari orang kecil. Lihat halaman ke-30. Dan telah berselisih manusia, yakni para ulama, tentang tafsir sigar di dalam ayat-ayat atau hadis ini. Di dalam hadis ini. Sebagaimana perselisihan tersebut disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam Jami' dan Imam Syatibi dalam Al-I'tisam. Ketemu yang saya baca? Ketemu? Dan mazhabnya Imam Ibnu Qutaibah. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sigar di sini adalah sigoril asnan. Sigar di sini umurnya masih muda. Jadi ini pendapat Imam Ibnu Qutaibah. Yang dimaksud kecil di sini adalah apa? Masih muda belia. Ini pendapat Imam Ibnu Qutaibah. Iya. Dan kemudian di sana juga ada pendapat yang lain. Ya. Mana dia? Bahwasanya yang dimaksud sigor di sana ya adalah orang-orang yang kecil ilmunya atau sedikit ilmunya dan dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Lihat ini. Ya. Ada pendapat yang lain. Lihat halaman ke-31. Sebagaimana dibawakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dari Abul Ahwas, dari Abdullah bin Mas'ud maksudnya. Sesungguhnya kalian senantiasa berada di atas kebaikan selama ilmu diambil dari orang besar kalian. Dan apabila ilmu diambil dari orang kecil kalian, ya, safi di situ bodoh maksudnya. Ya, safi di sana maksudnya bodoh, tidak berilmu. Senantiasa kalian berada di atas kebaikan selama ilmu diambil dari orang besar kalian, yakni orang berilmu. Dan apabila ilmu itu diambil dari orang kecil kalian yang bodoh lagi dungu, maka maklum bahwasanya di sana akan muncul keburukan-keburukan. Dan di sana juga ada pendapat yang lain, pendapat dari Abdullah bin Abi Rawahah yang mengatakan bahwasanya sigor di sana adalah apa? Adalah ahlul bid'ah. Abdullah bin Rawahah, Abdullah bin Mubarak. Imam Abdullah ibnu Mubarak ketika menerangkan yang dimaksud dengan asagir adalah ahlul bid'ah. Sebagaimana diucapkan oleh Imam Al-Laikai dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnati wal Jamaah. Nomor 102. Iya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, makna sigor di sini, asagir, ada 3. Yang pertama, kecil usianya. Ini pendapat Imam Ibnu Qutaibah. Yang kedua, sedikit ilmunya.
Ini yang dikuatkan oleh Imam Ibn Abdul Bar. Dan yang ketiga, yang dimaksud sighar di sini adalah ahlul bid'ah. Ini pendapat yang diucapkan oleh Imam Abdullah Ibn Mubarak. Lalu dari bid'ah. Ini ucapan Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Sebelum Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan seperti itu, maka Imam Ibn Sirin mengatakan, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah kalian mengambil ilmu ini dari mana. Dan secara praktek kenyataan ternyata banyak sahabat-sahabat yang usianya lebih tua itu belajar dan mengambil ilmu dari sahabat-sahabat yang usianya lebih muda. Bukankah Aisyah radhiyallahu anha ketika ditinggal wafat oleh Rasulullah usianya belum genap 25 dan dia tersifati sebagai seorang wanita yang alim, dan banyak orang-orang yang lebih tua usianya, bahkan yang lebih tua usianya itu adalah semisal ayahnya sendiri Abu Bakar, bertanya dan mengambil ilmu dari Aisyah terkait dengan hal ihwal, apa yang Rasul kerjakan di rumah. Maka pendapat yang mengatakan terlarang mengambil ilmu indal asogir ini, dan yang dimaksud asogir di sana adalah alul bid'ah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibn Mubarak, itu tampaknya lebih mendekati kebenaran daripada pendapat yang lain. Iya, Allahu a'lam bissawab. Kita masuk kepada yang kelima. Penghalang kelima di halaman ke-35, tergesa-gesa di dalam menuntut ilmu. Tergesa-gesa di dalam menuntut ilmu. Tidak bertahap. Dan perkara tergesa-gesa di dalam menuntut ilmu ini perkara yang tercela. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, man rama ilmu jumlatan dzahaba anhu jumlatan. Siapa yang berkeinginan untuk mendapatkan ilmu secara sekaligus, maka ilmu itu akan menghilang dari sisinya secara sekaligus juga. Siapa yang pengen dapat ilmu banyak-banyak dalam satu waktu, maka ilmu itu akan menghilang dari sisinya pada saat itu juga. Man rama ilmu jumlatan dzahaba anhu jumlatan. Siapa yang ingin mendapatkan ilmu secara sekaligus, maka ilmu itu akan menghilang dari sisinya pada saat itu juga. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim secara berangsur-angsur, agar kemudian Rasulnya dan orang yang mendengar Al-Quran tersebut, yakni para sahabat, memahami secara bertahap. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-106, halaman ke-35. Wa Qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi. Al-Quran itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar kamu membacakannya di hadapan manusia. Turun seayat, Rasul bacakan kepada para sahabat, Rasul terangkan hukumnya, faidahnya, dan seterusnya. Para sahabat paham. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat, yakni apa? Al-Isra, yang ayat yang selanjutnya, wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah.
jumlatan wahidatan kadzalika linusabbita bihi fuadaka. Orang-orang kafir berkata kepada Rasulullah, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekaligus juga? Ini menunjukkan bahwasanya kitab-kitab selain Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para nabi dan rasul sekaligus. Taurat dan Injil itu langsung turun lengkap. Adapun Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya berangsur-angsur selama 23 tahun. Orang-orang kafir mengatakan kepada Rasulnya, orang-orang kafir berkata kepada Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan secara sekaligus seperti Taurat dan Injil? Maka apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Katakan kepada orang-orang kafir bahwasanya Al-Quran ini diturunkan berangsur-angsur agar dengan sebab itu menguatkan keadaan dan hatimu, dan agar engkau membacakannya di hadapan manusia secara tertib-tartil. Makanya Imam Ibnu Abdul Bar, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau mengatakan, Imam Ibnu Abdul Bar, halaman yang ke-38. Qala Abu Amr Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Ketemu yang kita baca? Berkata Imam Ibnu Abdul Bar, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, menuntut ilmu itu punya tingkatan-tingkatan yang harus dilalui dan tahapan-tahapan yang tidak boleh dilanggar. Waman ta'addaha jumlatan faqad ta'adda sabilis salaf. Ketemu yang saya baca? Siapa yang melanggar tahapan-tahapan ini, maka sungguh dia telah menyelisihi jalannya salaf. Menuntut ilmu punya tahapan-tahapan yang tidak boleh dilanggar. Siapa yang melanggar tahapan-tahapan ini secara keseluruhan, wa man ta'addaha jumlatan, siapa yang melanggar tahapan-tahapan ini secara keseluruhan, maka dia telah menyelisihi jalannya salafus saleh. Wa man ta'adda sabilihim amidan dolla, dan siapa yang sengaja melanggar tahapan-tahapan ini, maka dia telah tersesat. Waman ta'addaha mujtahidan zalla, siapa yang melanggar tahapan ini karena ijtihadnya, maka dia telah tergelincir. Ikhwan, ada berapa kesalahan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam masalah ini? Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Hah? Ada berapa? Hah? Ahsan. Yang pertama? Bagus. Ada 3. Yang pertama, Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan, menuntut ilmu itu punya tahapan-tahapan yang tidak boleh dilanggar. Betul? Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan apa? Menuntut ilmu punya tahapan-tahapan yang tidak boleh dilanggar. Dan di sana ada 3. Yang pertama, siapa yang melanggar tahapan-tahapan ini secara keseluruhannya, maka dia apa? Telah menyelisihi jalan salafus soleh. Ini yang pertama. Betul ya? Jadi dia langgar seluruh tahapan-tahapan tersebut, semuanya. Ya. Dia langgar seluruh tahapan-tahapan itu semuanya. Dia tidak memulai dari yang paling penting. Ini salah satu di antaranya.
Dia tidak memulai dari yang paling dasar. Ini salah dua di antaranya. Dia tidak memulai dari apa yang paling dia hajati. Ini salah tiga di antaranya. Dia tidak memulai dengan pembahasan-pembahasan yang sederhana dari kitab-kitab yang ringkas terlebih dahulu. Ini salah empat di antaranya. Ada sebagian teman-teman para pelajar kemudian belajar sesuatu yang ngejelimet, yang pada hakikatnya dia tidak berhajat. Membahas tentang arut, balaghah, mani, furu' fikih, macam-macam. Bersamaan dengan itu yang dia berhajat semisal tata cara wudhu, sholat, zakat, haji, doa, berangkat, keluar rumah, segala macam, dia nggak belajar. Melanggar tahapan salaf. Yang kedua, seseorang itu harus belajar dari yang paling penting, tauhid. Tapi dia tidak belajar tauhid, langsung belajar yang lain selain tauhid. Padahal kita sama-sama tahu yang namanya tauhid itu memperbaiki seluruh ibadah. Baik buruknya ibadah yang ada selainnya itu berdasarkan baik buruknya tauhid seseorang. Betul. Ketika kemudian dia belajar, dia tidak mulai dari buku-buku yang ringkas, langsung semangat pengen bahas kitab Al-Umnya Imam Zahabi, tergesa-gesa pengen lari ke akidah Tohawiyahnya Imam Tohawi. Salah satu usul nggak beres, kitab Tauhid jauh, Arba'in belum pernah khatam, pengen belajar Sahih Bukhari, Mushkiatul Atharnya Tohawi. Jadi ini melanggar seluruh jalan salaf. Ini yang pertama. Yang kedua, siapa yang melanggar dengan sengaja, dia tahu thariqah salaf di dalam menuntut ilmu seperti ini, tahu dia. Dia tahu thariqah salaf di dalam menuntut ilmu seperti ini, tapi dia sengaja menyelisihinya, maka dia tersesat. Tersesat dari jalan yang benar. Karena keberkahan ilmu adalah apa yang dijalani oleh salafus saleh. Ya, sengaja. Dia tahu bahwasanya yang paling utama, yang paling pertama, yang paling bagus untuk dimulai adalah ini. Dia langgar secara sengaja, dia tersesat. Yang ketiga, dia melanggarnya karena ijtihad. Tidak dia langgar semuanya, tidak dia langgar secara sengaja, cuma dia pandang kayaknya baik. Dia tidak sadar bahwasanya dia sedang melanggar. Maka apa kata Imam Ibn Abdul Bar? Dia telah tergelincir. Dia telah tergelincir. Menuntut ilmu memiliki tingkatan tahapan yang tidak boleh dilanggar. Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam bukunya kutip judul Audatun ila Sunnah, kembali kepada sunnah. Buku ini ditakhrij oleh Syekh Al-Albani dan dilengkapi takhrij oleh Syekh Ali bin Hasan rahimahumullahu ta'ala. Audatun ila Sunnah. Di bagian akhir dari buku Audatun ila Sunnah, Imam Syaukani sebutkan, ini loh yang paling penting untuk dipelajari, tahapan awal, marhalah berikutnya, tingkatan berikutnya, dan seterusnya. Seperti itu. Kalau kita buka buku yang menjelaskan tentang metodologi tahapan menuntut ilmu, yang pertama, saya ingat sekali ketika Syekh Abdul Razak Al-Afifi rahimahullahu ta'ala berfatwa
atas orang penuntut ilmu yang hendak memperdalam fikih Hambali berdasarkan kitab-kitab Imam Ibnu Qudamah. Seperti apa jalurnya? Imam Ibnu Qudamah punya banyak kitab dalam fikih Hambali. Ya. Maka disebutkan oleh Abdul Razak Al-Afifi. Abdul Razak Al-Afifi ini pernah jadi wakil rektor UIM pada saat Syekh bin Baz jadi rektornya. Abdul Razak Al-Afifi, orang Mesir. Orang Mesir yang kemudian pernah jadi wakil rektor UIM ketika Syekh bin Baz jadi rektornya. Abdul Razak Al-Afifi Al-Misri rahimahullahu ta'ala. Ditanya, memulai dari apa? Kata Syekh Abdul Razak Al-Afifi Al-Muqni. Terus, lalu terakhir apa? Al-Mukhni. Jadi ada tahapan. Ada khulasahnya Al-Kafi, Al-Muqni, Al-Mukhni. Terus. Begitu juga ketika Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili ditanya, kalau kita pengen belajar kitab Ibnu Taimiyah tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, lewat jalur apa? Akidah wasatiyah. Akidah wasatiyah itu yang pertama. Ibaratnya mudah, bahasanya mudah dipahami, tipis, ringkas. Disebutkan akidah akidah wasatiyah. Kemudian yang terakhir Tadmuriyah. Ini kitab akidah Tadmuriyah. Tapi ngejelimet. Ya. Bahkan saya mendengar dari sebagian guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang doktor, mereka pun pusing baca akidah Tadmuriyah. Tulisan Ibnu Taimiyah. Pusing. Padahal guru-guru kita yang sudah bergelar doktor, pusing mereka bahas akidah Tadmuriyahnya Ibnu Taimiyah. Itu kelas kakap. Bukannya nggak boleh, tapi ada marhalahnya. Menuntut ilmu memiliki tingkatan, nggak boleh dilanggar. Siapa yang melanggarnya secara keseluruhan, dia telah melanggar jalan salafus saleh. Siapa yang melanggarnya dengan kesengajaan, dia tersesat. Siapa yang melanggarnya karena pendapatnya, ijtihadnya, dia telah tergelincir. Maka menjadi penting atas diri kita untuk kemudian mengetahui thariqah salaf di dalam menuntut ilmu. Begitu. Ya. Habis waktu kita nih ya, tinggal 15 menit lagi ya. Allahu Akbar. Nah, coba nih kita lihat ya contoh nih. Contoh yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Halaman yang ke-44. Seorang penuntut ilmu, halaman ke-44, hendaknya dia mulai mempelajari dan kalau bisa dia menghafal akidah wasitiyah. Setelah itu salah satu usul, kemudian kitab tauhid. Ketemu yang saya baca? Nah itu tuh, jangan lari kemana-mana dulu. Akidah wasitiyah dulu, 3 landasan utama, salah satu usul, kitab tauhid. Kalau dalam fikih, Mukhtasar Dalil atau Mukhtasar Al-Muqni. Ini fikih mazhab Hambali. Ya kalau kita Syafi'iyah, Indonesia pada banyaknya mungkin bukan ini. Kalau dalam hadis, Bulughul Maram. Belajar Bulughul Maram dulu, hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga. Jangan lari ke kitab-kitab besar. Kalau dalam nahwu, Ajrumiyah dan seterusnya. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Agar kemudian ilmu seseorang itu betul-betul membawa manfaat. Qadarullah wa masyafa'al, kita baru menyelesaikan 5, masih ada 6, 7, 8, 9, 10. Saya sebutkan secara cepat saja. Yang ke-6, halaman ke-49.
Ya, saya sebutkan secara cepat saja. Kita sediakan waktu untuk tanya jawab. Yang keenam, tertipu dengan keadaan dirinya sendiri, ujub dan sombong. Tertipu dengan keadaan dirinya sendiri, ujub dan sombong. Iya. Baru belajar sehari dua hari, tertipu dengan keadaannya sendiri, dirinya sendiri, jadi ahli fatwa. Baru sehari dua hari belajar, sudah panjang lisannya mencela para ulama. Ini kita jumpai nih orang-orang yang modelnya kayak gini nih. Anak-anak kecil baru sehari dua hari belajar, kemudian apa? Mentahzir para ulama, ustadz-ustadz yang sudah sepuh di jalan dakwah. Baru sehari dua hari belajar. Gimana bisa berkah ilmunya? Lagian tahzir atas anak, tahzir terhadap orang tua yang muncul dari anak kecil, itu gak ada iktibarnya, gak dianggap. Hah? Tahzir itu teranggap kalau antara sesama usia, sesama usia ilmunya bareng, sama gitu loh. Iya kan? Anak kecil kemarin sore mentahzir ulama besar. Ujub baru sehari dua hari belajar, belajarnya pun dengan cara yang salah, memulai dari titik yang tidak benar. Si fulan mubtadi, tidak layak diambil ilmunya. Orang yang model kayak gini harusnya ditanya, antum itu siapa? Ujub terhadap dirinya, menganggap dirinya adalah imam jar wa ta'dil, ahli fatwa, sehingga berhak untuk menghukumi orang. Siapa? Saya paling gak suka nih kalau ditanya yang modelnya kayak gini. Ustadz itu siapa? Saya gak suka. Antum tahulah ya, yang sering bertemu sama saya paling gak suka untuk mengomentari orang lain. Hah? Kecuali orang-orang yang memang betul-betul jelas berada di atas kesesatan, itu lain masalah. Lihat ini jemaah, na'udzubillah, gurur, tertipu. Baru hijrah sudah malas belajar. Gimana mau berkah ilmunya? Ada nih manusia-manusia kayak gini ada. Baru hijrah sehari dua hari udah sibuk. Sibuk bikin ini, sibuk bikin itu, sibuk bikin ini, sibuk bikin itu. Gimana bisa berkah hijrahnya? Nggak belajar. Tertipu. Seakan-akan ketika dia hijrah, itu sudah selesai semua urusan. Padahal hijrah itu dari kemaksiatan menuju kebaikan, dari pemahaman rusak menuju pemahaman Ahlussunnah, hijrah itu titik awal, bukan titik akhir. Sebagian orang-orang yang hijrah ini menganggap final sudah urusannya. Dan ini waki. Hijrah sehari dua hari sudah sibuk. Urusin ini, bisnis itu, EO ini, EO itu. Gak belajar, gimana bisa berkah hijrahnya? Gurur. Di antara sifat gurur adalah ketertipuan dengan dekatnya seseorang kepada ustadz atau ulama. Maka betul ucapan guru kita, Ustadz Zainal Abidin, hafizahullahu ta'ala, orang yang paling jauh dari ilmu di antaranya adalah siapa? Sahabat dekat sang ustadz. Jauh dari ilmu. Dekat sama ustadz tetapi tidak bisa mengambil ilmu. Gurur ini. Hanya sekedar berbangga-bangga, saya dekat sama ustadz itu, saya dekat sama ustadz itu, tapi gak bisa mengambil dan memanfaatkan ilmunya. Gimana bisa berkah? Gurur, tertipu. Macam-macam ini bentuk yang namanya gurur, takjub terhadap dirinya, sombong. Ini penghalang ilmu, sehingga menjadi berkah. Ini yang keenam. Yang ketujuh, istijal, yakni terburu-buru hendak mengambil hasil. Terburu-buru hendak mengambil hasil. Terburu-buru hendak mengambil hasil.
Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita sama-sama mengetahui bahwasanya seseorang itu bisa dikatakan berilmu alim itu bukan proses instan sesaat. Maklum ya, ada kemudian ucapan para ulama. Semisal Yahya bin Abi Katsir halaman yang ke-59. Yang beliau mengatakan ilmu itu tidak bisa diperoleh dengan jasad yang bersantai-santai. Nggak bisa. Ilmu tidak bisa diperoleh dengan jasad yang bersantai-santai. Imam Asy-Sya'bi pada usianya yang sudah tua, rambutnya semuanya sudah memutih, ditanya oleh murid-muridnya, "Guru, dari mana engkau bisa mendapatkan ilmu seperti ini?" Yakni engkau mendapatkan ilmu yang banyak ini dari mana? Maka apa kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala? Beliau mengatakan, "Saya mendapatkan ilmu yang sedemikian banyak ini karena tidak bergantung kepada manusia." Maksudnya apa? Terkadang kita ini semangatnya melemah di dalam menuntut ilmu karena tergantung kepada manusia. Teman gak berangkat ngaji, kita juga gak berangkat ngaji. Teman mundur dari kursus bahasa Arab, kita juga mundur dari kursus bahasa Arab. Atas nama solidaritas yang salah. Saya solider, teman saya berhenti, saya juga berhenti. Apa-apaan? Teman saya nggak ngaji ya karena capek, saya nggak capek sih, tapi ya udahlah saya di rumah aja. Dengan tidak bergantung kepada manusia, berjalan ke berbagai macam negeri, kata Imam Asy-Sya'bi, sabar dalam menuntut ilmu seperti sabarnya seonggok batu. Batu tuh diam aja begitu ya. Pergi pagi-pagi seperti burung gagak yang keluar mencari mangsa. Itu kata Imam Asy-Sya'bi. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya, yang ke-8, tidak memiliki himmah, yakni tidak memiliki cita-cita yang tinggi. Tidak memiliki cita-cita yang tinggi. Ada sebagian penuntut ilmu cerdas, cepat menyerap pelajaran, cepat hafal, tetapi cita-citanya tidak tinggi. Lemah cita-citanya. Iya, dalam tanda kutip pasrah. Ya udahlah seperti ini aja lah. Padahal dia orang yang cerdas, memiliki potensi, pintar. Tapi sayang, sungguh sayang, cita-citanya, semangatnya lemah. Maka dengan sebab itu keunggulannya menjadi hilang sirna. Enggan membaca, enggan menelaah, enggan menghafal, enggan belajar, enggan menuntut ilmu, meraih pengetahuan yang baru. Sehingga potensinya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya jadi luntur. Ini ada ini yang model-model seperti ini. Yang kata Syekh, orang seperti ini pada hakikatnya dia adalah orang yang terjatuh kepada kufur nikmat. Dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan, cepat hafal, pemahaman yang baik dan semisalnya. Tetapi karena himmahnya bukan himmah yang aliyah, keinginannya bukan keinginan yang tinggi, maka dia menerima ala kadarnya. Dia tidak maksimalkan potensinya. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang terjatuh kepada kufur nikmat. Yang kata Syekh, bisa jadi ketika dia terjatuh kepada kufur nikmat tersebut,
suatu saat potensinya Allah Subhanahu wa taala cabut. Nauzubillah. Kemudian yang ke-9 dan yang ke-10, digabung yang ke-9 dan yang ke-10. Taswif wat tamanni. Halaman ke-69. Taswif ini apa? Menunda-nunda. Tamanni ini berkhayal. Berkhayal kosong. Taswif ini menunda-nunda. Nanti ajalah. Toh besok insya Allah bisa. Taswif. Tamanni ini berhayal dengan hayalan yang kosong. Taswif dan tamanni, menunda-nunda dan berhayal dengan hayalan yang kosong, ini hal yang buruk. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera di atas kebaikan. Fastabiqul khairat dan yang lainnya. Bahkan para ulama salaf semisal Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala mengatakan perkataan nanti itu senjatanya syaitan. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Iqtadul Ilmi wal Amal mengatakan perkataan nanti termaksud senjatanya syaitan. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam Madarijus Salikin mengatakan angan-angan kosong adalah modal utama orang-orang yang bangkrut. Angan-angan kosong itu modal utama orang-orang yang bangkrut. Maka tidak layak bagi penuntut ilmu menunda-nunda, berangan-angan kosong. Dia harus kemudian bersegera dan mewujudkan angan-angannya dengan berusaha sebaik-baiknya. Karena Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau penyeberang jalan. Dan Ibnu Abbas ketika meriwayatkan hadis itu beliau mengatakan apabila datang waktu sore jangan tunda waktu pagi. Apabila datang waktu sore jangan engkau tunda sampai waktu pagi. Apabila datang waktu pagi jangan engkau tunda sampai waktu sore. Pergunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jangan ditunda. Ini ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sebagaimana yang kita maklumi. Dan ikhwan rahimani wa rahimakumullah, pada hakikatnya saya sedang menyelesaikan mengedit ringkasan dari Wa'iqut Thalab ini. Ringkasannya ada, nanti bisa dilihat di laptop saya, ada ringkasannya. Tapi mohon maaf belum bisa saya sharing kepada antum semua karena masih ada hal-hal yang perlu saya perbaiki dari salah ketik, font bahasa Arabnya maupun yang lainnya. Tetapi untuk antum ketahui, saya telah menerjemahkan dan meringkas kitab ini. Ya. Dan mudah-mudahan dalam jangka waktu yang tidak lama lagi ringkasan dan terjemahan dari buku Wa'iqut Thalab ini bisa kemudian kita sharing. Allahu a'lam bishawab. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Di antara larangan mengambil ilmu dari ahlul bid'ah sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Malik. Bagaimana sekiranya ahlul bid'ah itu memiliki keilmuan semisal ilmu nahwu? Bolehkah belajar ilmu nahwu kepadanya? Kita jawab, kalau masih ada seorang ahlus sunnah, maka tidak layak kemudian seorang ahlus sunnah mengambil ilmu dari ahlul bid'ah walaupun dalam perkara nahwu. Andai kata masih ada seorang ahlus sunnah yang menguasai nahwu dan bisa diambil ilmunya, maka tidak layak seorang ahlus sunnah mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Enggak boleh. Karena kenapa? Karena jemaah di sana ada hal yang diperingatkan oleh para ulama. Ketika ada seorang ahlus sunnah mengambil ilmu dari ahlul bid'ah, walaupun dalam perkara nahwu, maka akan tergambar di sisi masyarakat awam bahwasanya boleh mengambil ilmu dari ahlul bid'ah itu dalam perkara selain nahwu.
Bayangkan, ada seorang ahlus sunnah yang dikenal sebagai seorang ahlus sunnah, salafi. Betul? Belajar nahwu dari seorang ahlul bid'ah yang dikenal oleh manusia juga. Betul? Ahlus sunnah ini belajar kepada ahlul bid'ah dalam masalah nahwu. Dan manusia umum yang ada di luar sana memandang seorang ahlus sunnah belajar kepada ahlul bid'ah. Mereka tidak tahu yang diambil ilmu oleh ahlus sunnah ini adalah hanya perkara nahwu. Maka ini seperti rekomendasi umum untuk mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Ulama kemudian mewanti-wanti dalam masalah ini. Belum lagi kalau nih, betul ya, masih ada ahlus sunnah yang menguasai nahwu. Maka apa alasan kita mengambil ilmu nahwu dari ahlul bid'ah? Yang kedua, Ustadz ini cuma bahasa kok. Ini cuma apa? Bahasa. Memang antum kira penyelewengan di dalam bab akidah itu diantaranya muncul dari mana? Dari sisi bahasa. Bukankah kemudian di antara pakar-pakar bahasa yang menyeleweng berani-beraninya mengatakan bahwasanya makna istiwa itu istaula. Hah? Makna istiwa itu bukan istiwa, tapi maknanya adalah istaula. Ini munculnya dari mana? Dari bahasa. Ya enggak? Seperti kemudian ada orang-orang Yahudi yang memelesetkan bahasa hittah menjadi hintah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Hah? Ya kan? Maka hendaklah berhati-hati. Imam Malik mengatakan boleh mengambil ilmu dari ahlul bid'ah, terlarang mengambil ilmu dari ahlul bid'ah, apalagi ahlul bid'ah itu mengajak manusia kepada bid'ahnya. Ini berbahaya. Dan jemaah, ada fenomena yang kemudian apa? Mengkhawatirkan. Ketika seorang ahlus sunnah mengambil ilmu dari ahlul bid'ah, maka keadaan dia adalah murid di hadapan guru. Ya enggak? Dan yang namanya murid di hadapan guru itu secara psikologis di bawah. Ya? Secara psikologis di bawah. Bukan di atas. Maka ketika sang guru misalnya berbicara sesuatu yang keliru selain pembicaraan nahwu, beranikah sang murid ahlus sunnah ini membantah gurunya? Hah? Beranikah? Dia memiliki hutang, dia belajar bahasa Arab, tahu nahwu dari gurunya. Berat bagi seorang murid membantah gurunya, walaupun dia tahu salah, dan fenomena ini ada. Dia belajar bahasa Arab, dia belajar riwayatul hadis dari seorang guru, yang gurunya ini bersamaan dengan itu juga kuburi. Dan ini ada ini. Nah, di Jakarta ada. Dan itu diperingatkan oleh guru-guru kita yang lain. Semisal Ustadz Ali Musri, Ustadz Musyafa, mengingatkan sebagian rojul ahlus sunnah dalam masalah ini, agar jangan bermudah-mudah mengambil ilmu dari ahlul bid'ah yang modelnya kayak gini. Oh enggak Ustadz, kita mengambil ilmu dari dia itu cuman ilmu riwayat hadis, ilmu bahasa Arab. Ternyata dia juga terjatuh kepada kesalahan tasawuf, kuburi, segala macam. Nah, ujian bagi ahlus sunnah yang mengambil ilmu dari orang model kayak gini, beranikah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Atau jangan-jangan diam? Dan kebanyakannya diam. Maka berhati-hati. Baik. Ada lagi jemaah? Tadi ada, ya. Apa? Utuh.
Enggak paham saya. Ya. Misal, mudah-mudahan enggak. Ya, lalu beda di tempat atau dipaksa itu apa? Sebagian orang dan pada kebanyakannya kita itu harus memaksa diri untuk beribadah. Harus memaksa diri untuk beribadah. Iya. Karena ibadah seperti yang saya katakan pada kesempatan kemarin sore atau kapan, ibadah pada umumnya perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Ibadah pada umumnya adalah perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu menolak untuk mengerjakan ibadah dan ketaatan. Maka dengan sebab itu jiwa harus ditundukkan sehingga mau baik dengan sukarela ataupun terpaksa mengerjakan ibadah. Kan begitu. Dan di sana ada yang model kayak gini bukan terjadi pada diri kita saja, tetapi juga terjadi pada sebagian ulama salafus soleh. Saya ambil contoh, mungkin sering kita dengar ya, ucapan para ulama bahwasanya kami di awal-awal menuntut ilmu hadis tidak karena Allah. Pernah dengar kalimat yang seperti ini? Kami di awal-awal menuntut ilmu hadis, mencari hadis, menghafal hadis bukan karena Allah. Pernah dengar kalimat yang seperti ini? Tetapi ilmu itu tidak masuk kepada diri kami sampai kami mencarinya karena Allah. Seperti itu kira-kira lafadznya ya. Nah, ucapan kayak gini diucapkan oleh beberapa orang ulama. Ulama-ulama ahli hadis bahkan semisal Imam Sufyan ibnu Uyainah. Dulu kami mencari hadis, menghafal hadis bukan karena Allah, ikut-ikutan. Tapi hadis itu tidak membawa manfaat bagi diri kami, kecuali kami kemudian membenarkan niat kami karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari ucapan para ulama yang modelnya seperti ini, diantaranya ucapan Imam Sufyan ibnu Uyainah, apabila kita gabungkan dengan penghalang pertama mencari ilmu harus ikhlas karena Allah, kita bisa dapat satu kesimpulan. Bukan berarti seseorang yang masih ragu atas keikhlasannya untuk menuntut ilmu berhenti atau menunda menuntut ilmu. Kenapa nggak belajar? Kayaknya saya belum ikhlas. Nggak begitu juga. Kenapa kok belum belajar? Saya belum ikhlas ini. Nanti deh saya tunggu sampai ikhlas dulu baru saya belajar. Bukankah tidak ada manfaatnya menuntut ilmu tanpa keikhlasan? Itu dia ulama ahli hadis. Kami mencari hadis awalnya bukan karena Allah. Itu menunjukkan mereka ikut-ikutan, tidak ikhlas ataupun motivasinya yang lain. Tetapi di dalam perjalanan waktu mereka menempa diri mereka, mereka sadar bahwasanya apa? Menuntut ilmu bukan karena Allah, suatu kesalahan. Tidak ada manfaatnya, bahkan mereka berdosa. Maka apa? Mereka merubah niat mereka dan memperbaiki niat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama secara bersepakat begini jemaah. Andai kata ada seseorang, ini disebutkan di dalam kitab-kitab mazhab, semisal Hasyiah Ibnu Abidin dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah. Azan ya? Sudah masuk? Sedikit deh. Andai kata ada seseorang mau masuk Islam. Ada seseorang mau masuk Islam. Kemudian berkata kepada ustadz atau guru, "Ustadz, saya mau masuk ke dalam agama Islam." Dan kita tahu masuk ke dalam agama Islam adalah ibadah yang besar yang harus diniatkan ikhlas karena Allah. Betul ya? Kalau kemudian sang ustadz mengatakan begini,
kamu jangan dulu masuk ke dalam agama Islam. Ikhlaskan niatmu untuk memeluk agama Islam. Betul gak Ustadz itu? Betul gak? Kata Imam Ibnu Abidin dalam Hasyiahnya, Ustadz itu kufur. Kenapa kufur? Kenapa? Karena dia meridhoi kekufuran pada orang tersebut. Lalu apa yang harus diperbuat? Ustadz, saya mau masuk ke dalam agama Islam. Sang ustadz tidak boleh mengatakan, betul kamu ikhlas? Tapi sang ustadz harus kemudian mengatakan, ayo sini, syahadat. Bahkan Imam Ibnu Hazm mengatakan, andai kata ini ada imam mau memimpin sholat, imam masjid rawatib misalnya ya, mau memimpin sholat. Tiba-tiba ada orang kafir berkata kepada imam tersebut, Pak Imam, saya mau masuk Islam. Ya orang kafir nggak tahu kan ini orang ini mau ngapa, mau sholat, imam rawatib atau bukan. Sang imam mengatakan, nanti ya, setelah saya memimpin sholat berjamaah, kata Imam Ibnu Hazm, ini kufur imam ini. Karena dia meridhoi kekafiran orang tersebut, walaupun hanya satu saat. Bayangkan tuh. Yang ingin saya sampaikan dari menukil ucapan dalam Hasyiah Ibnu Abidin Muhallanya Imam Ibnu Hazm, banyak orang yang kemudian beramal belum mengerti tentang pentingnya ikhlas. Kerjakan saja amal tersebut, terus dia tekun menempa dirinya di atas amal tersebut dan perbaiki niatnya, dan mudah-mudahan suatu saat niatnya yang tadinya tidak ikhlas menjadi ikhlas. Dan banyak yang seperti ini. Allahu a'lam bissawab. Azan, kita tutup taklim kita di kesempatan hari ini sampai di sini. Insyaallah taala nanti sore kita lanjutkan membahas mau'iz sahabah. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khurdawana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.